Berita bagus bagi teman-teman yang ikut ambil bagian investasi pada saham-saham US karena seperti yang kita tahu pergerakan sahamnya benar-benar sedang bullish. Jika kita lihat performanya dalam setahun, maka Dow Jones sudah naik 2,3%, S&P naik 13%, sedangkan Nasdaq yang berisi saham-saham teknologi bahkan sudah naik 40%. Khusus untuk Nasdaq, kenaikan sebanyak itu bukan tanpa alasan karena saham-saham teknologi seperti Amazon, Zoom, Netflix, hingga Fiverr sangat diuntungkan karena lockdown. Ini sangat luar biasa karena sebelumnya sentimen pasar tahun ini sangat bearish akibat pandemi dan perang dagang. Salah satu broker yang saya pakai akhir-akhir ini adalah eToro. Nah, sudah sekitar 9 bulan saya menggunakan platform dari eToro untuk berinvestasi pada saham-saham luar negeri. Di video kali ini saya akan review 3 hal: update keamanan dana dari eToro, performa portfolio saya, dan plus minusnya eToro yang teman-teman wajib tahu. Sedikit update, eToro terus menjadi salah satu sponsor besar untuk beberapa liga sepak bola di Eropa seperti Bundesliga dan Premier League. Teman-teman pasti sering melihat eToro di Premier League karena eToro merupakan sponsor dari Everton, Crystal Palace, Leicester City, Southampton, West Bromwich Albion, dan Burnley. Selain bagus untuk brand awareness, kerjasama sponsorship dengan liga-liga kelas dunia merupakan salah satu bentuk bahwa eToro terus berkembang. Berikutnya adalah update dari keamanan dana nasabah. Sebagai standar regulasi, semua dana nasabah tidak ditempatkan di eToro, tapi ditempatkan di bank terpisah atau biasa dikenal sebagai segregated account. Dengan sistem ini, jika eToro bangkrut, maka dana nasabah tidak termasuk dalam keuangan eToro. eToro juga memproteksi keamanan setiap akun dengan cyber security standards, seperti two-factor authentication yang bisa teman-teman aktifkan di setting. Ini akan lebih melindungi keamanan login akun Anda. Untuk regulasi jangan ditanya lagi ya, karena sejauh ini eToro sudah diregulasi oleh badan-badan pengawas nomor 1 di negaranya masing-masing, seperti FCA untuk klien UK, SEC untuk klien Cyprus, GFSC untuk klien Gibraltar, Fincan dan Finra untuk klien dari US, dan ASIC untuk klien dari Australia dan Indonesia. Teman-teman amati saja, broker-broker besar pasti terregulasi oleh salah satu badan yang saya sebutkan barusan. Broker-broker binary contohnya, walaupun saya tidak bilang mereka fraud ya, tapi jarang sekali ada yang terregulasi oleh badan-badan regulator tadi. Silahkan dicek sendiri-sendiri. Buat yang tanya kenapa eToro tidak terregulasi oleh OJK, karena OJK hanya mengawasi broker di Indonesia. Jadi OJK tidak mungkin mengawasi broker Amerika seperti Schwab atau Fidelity. Untuk nasabah eToro dari Indonesia berada di bawah regulasi OJK-nya Australia, yaitu EASIC. eToro baru saja menambahkan layer proteksi dana nasabah dengan asuransi yang secara otomatis diberikan kepada seluruh nasabah. Jadi kini dana nasabah di eToro akan mendapatkan gratis asuransi hingga 1 juta Australia. Asuransi ini difasilitasi oleh Lloyd's of London. Asuransi ini berlaku untuk seluruh posisi cash, CFD, dan saham. Sedangkan aset kripto tidak di-cover oleh asuransi. Jadi semoga dengan layar keamanan dan proteksi dana nasabah ini, kita sebagai klien eToro yang membeli saham untuk investasi setidaknya bisa lebih tenang. Walaupun sejauh ini eToro sudah memenuhi semua syarat regulasi dan proteksi, saran saya tetap diversifikasi, jangan menempatkan seluruh dana di satu broker. Teman-teman harus menjadikan kasus Jiwasraya sebagai pelajaran, di mana badan BUMN yang terregulasi OJK saja bisa seperti itu. Ini juga tidak menutup kemungkinan kepada seluruh broker di Indonesia yang sudah diawasi OJK. Tetap tenang, jangan kalap walaupun bursa US naik terus. Teman-teman selalu saja deposit sedikit demi sedikit, karena tidak ada yang tahu bakal ada gelombang kedua atau tidak. Ini adalah performa investasi saya di eToro. Sejauh ini sudah naik sekitar 50% dalam 9 bulan. Sebagai catatan, saya lumayan beruntung karena masuk saat timingnya tepat. Jadi return saat ini belum berarti apa-apa karena teman-teman beli saham apapun di Nasdaq juga hampir pasti naik semua. Kita bisa tahu apakah saham yang kita beli tepat atau tidak setelah di atas 3 tahun. Jangka pendek harga akan digerakkan oleh sentimen. Fundamental akan mengambil peran nanti setelah 3 hingga 5 tahun ke atas. Saham yang paling lama saya hold sejauh ini adalah Alibaba yang floating 45%, kemudian Tesla yang sementara profit 92%, Fitbit dengan 11%, dan ACB yang dalam 2 hari terakhir sahamnya naik 100%. ACB adalah saham daun hijau jika belum tahu. Sempat mau beli di penutupan candle Oktober, tapi gak jadi karena dananya mau untuk membeli Ant Group yang ternyata malah menunda IPO-nya. Kemudian ada Xiaomi yang memberikan saya keuntungan fantastis 132% dalam beberapa bulan saja.
Sebagai catatan, karena eToro belum memfasilitasi pembelian saham di luar bursa US, maka saya membeli posisi CFD-nya tanpa menggunakan leverage. Sejauh ini, beli CFD tanpa leverage sepertinya sama saja ketika teman-teman membeli sahamnya. Walaupun posisi Xiaomi ini CFD, tapi rencananya akan saya hold terus untuk jangka lama karena tidak kena biaya sama sekali. Saya juga akan invest ke Ant Group menggunakan CFD tanpa leverage karena Ant Group tidak IPO di bursa US seperti Alibaba. Saham berikutnya adalah Beyond Meat, saham daging artifisial yang floating profit 52%. Jadi perusahaan ini membuat produk-produk daging seperti sosis dan burger menggunakan protein nabati. Ini adalah salah satu saham terbaik yang bisa teman-teman beli jika teman-teman percaya industri makanan sehat memiliki prospek yang cerah di masa depan. Berikutnya adalah Fiverr, saham yang paling besar memberikan return sejauh ini dengan profit sementara 164%. Barangkali ini adalah saham yang paling saya excited dengan prospeknya karena menurut saya Fiverr bisa menjadi saham yang paling diuntungkan dengan freelance ekonomi yang baru saja dimulai di masa lockdown ini. Saham-saham lain yang baru saja saya beli adalah Unity Software, perusahaan yang mendevelop platform untuk virtual dan augmented reality, kemudian Snowflake, cloud-based data warehouse atau perusahaan yang menyimpan dan memanage data secara cloud, dan saham yang paling baru di portfolio adalah DraftKings. Ini adalah perusahaan fantasy sport dan online betting terbesar di Amerika. Yang kemarin nonton UFC 542 antara Khabib Nurmagomedov melawan Justin Gaethje pasti banyak melihat logonya DraftKings di sana. Oke, sekarang mari kita bahas plus minus dari eToro setelah 9 bulan ini. Saya mulai dari plusnya. Yang pertama, kemudahan. Pendaftaran di eToro sangat mudah dan cepat, sama seperti Anda daftar di sekuritas lokal. Persyaratan juga mudah, hanya bukti identitas dan bukti alamat tinggal tetap. Cara deposit juga sangat mudah, apalagi ada fasilitas deposit melalui bank lokal. Nilai plus berikutnya adalah fleksibilitas. Walaupun investasi saham saat ini masih terbatas untuk saham-saham di bursa US saja, eToro juga menyediakan fasilitas CFD untuk saham-saham dari bursa lain seperti bursa Hong Kong, Amsterdam, London, dan lain-lain. Triknya, dengan leverage 1 kali, teman-teman juga bisa hold untuk jangka lama karena tidak kena biaya overnight dan juga dapat dividen. Apalagi dengan CFD, teman-teman juga bisa pasang posisi sell tanpa memiliki sahamnya. Aset eToro juga lengkap. Anda bisa invest ke saham, trading CFD saham dan ETF, forex, hingga cryptocurrency. Teman-teman bisa menggunakan CFD untuk hedging posisi. Jadi jika teman-teman ingin pasang posisi jual tanpa memiliki sahamnya, teman-teman bisa menggunakan posisi CFD. Platform eToro ini juga sangat mudah dan simple, di mana kita bisa beli saham untuk invest, trading CFD, hingga trading kripto dalam satu platform. Tidak semua broker luar memiliki fasilitas yang lengkap seperti ini. Poin plus berikutnya adalah platform lancar dan jarang sekali error dalam order maupun pergerakan harga. 9 bulan menggunakan eToro menurut saya cukup lancar. Semoga saja eToro tidak sering kena kasus seperti Robinhood yang beberapa kali sistemnya kena masalah. Proses deposit yang instan dan withdraw yang cepat masuk sangat berguna. Di broker lain yang hanya menyediakan wire transfer, deposit dan withdraw bisa memakan waktu beberapa hari. Saya sering ketinggalan harga karena menunggu deposit yang nggak masuk-masuk. Order beli maupun jual juga instan. Saya tidak tahu bagaimana eToro memanage proses settlement secara instan, karena di US, investor yang jual saham harus menunggu setidaknya 2 hari agar dana penjualan tersebut bisa dipakai untuk membeli saham kembali. Broker lain seperti swap contohnya, setelah kuota 5 kali trading harian atau beli dan jual saham di hari yang sama, teman-teman harus menunggu 2 hari hingga dana hasil penjualan saham bisa kembali dipakai untuk membeli saham baru. Contohnya, jika teman-teman menjual saham di hari Senin, maka dana hasil penjualan tersebut baru bisa dipakai untuk membeli saham lain pada hari Rabu. Di eToro, dana penjualan saham bisa langsung dipakai beli lagi saat itu juga. Karena proses settlement di eToro yang instan ini, kita jadi bisa gerak cepat dalam membeli dan menjual saham atau switching. eToro memiliki track record yang bagus sejak berdiri di 2006. Saya sendiri sudah tahu eToro dari 2008, tapi baru daftar di 2020 ini karena fasilitas investasi saham di bursa US dengan sistem fractional shares. Dengan fractional shares ini, teman-teman tidak perlu membeli satu lot. Dengan $50 saja, teman-teman bisa memiliki 0,11 lembar sahamnya Tesla yang saat ini harga sahamnya di sekitar $430 per lembar. Progres perkembangan eToro juga terus berkembang. Saat ini, eToro sudah memiliki lebih dari 12 juta pengguna di seluruh dunia. eToro terus menambah fasilitasnya dari forex, lalu ada copy trade,
copy portfolio di mana teman-teman bisa mengcopy portfolio dari trader-trader lain dari seluruh dunia. Lalu ada cryptocurrency, dan tahun ini mereka meluncurkan investasi di bursa US. Kemudian mari kita bahas poin minusnya. Selama 9 bulan menggunakan eToro, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Semoga saja bisa didengar pihak eToro. Minimal beli per saham adalah $50, yang menurut saya agak kurang terjangkau bagi semua investor. Tergantung kemampuan finansial masing-masing investor, tapi menurut saya akan lebih bagus jika bisa $1 per saham, agar investor bisa lebih banyak memiliki saham-saham lain. Saya contohkan di Swap, ada fasilitas stock bundle, di mana dengan $5 saja teman-teman bisa membeli saham. Artinya dengan $50 kita bisa memiliki 10 saham. Sayangnya, fasilitas ini tidak tersedia untuk klien swap dari luar US. Kemudian, saat ini baru saham-saham di bursa US yang bisa teman-teman miliki sahamnya. Walaupun begitu, tidak semua saham US sudah tersedia di eToro. eToro secara periodik menambah jumlah saham yang tersedia seperti sahamnya Virgin Galactic dan DraftKings. Semoga saja ke depan kita bisa memiliki pilihan saham-saham US yang lebih lengkap. ETF juga baru bisa dibeli dengan sistem CFD. Akan sangat menarik jika eToro bisa melengkapi produk ETF-nya. Karena jumlah klien di seluruh dunia sudah cukup banyak, tidak ada salahnya jika eToro melakukan IPO agar kita juga bisa membeli sahamnya dan melihat kinerja keuangannya. Saya juga masih menunggu adanya fasilitas DRIP atau Dividend Reinvestment Plan, di mana dividen yang kita terima bisa langsung otomatis di-convert ke saham baru. Ini akan sangat berguna bagi investor dividen jangka lama. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa walaupun saham-saham di US saat ini seperti easy money, teman-teman harus tetap melakukan diversifikasi, baik itu di saham-saham IHSG dan New York Stock Exchange, dan di sekuritas lokal dan sekuritas luar. Di pasar saham tidak ada garansi 100% aman. Di Indonesia saja yang sudah diawasi OJK masih saja ada resiko. Saya juga pengguna eToro, yang berarti saya juga harus tetap waspada dengan dana investasi saya. Bukan hanya di eToro, tapi juga di semua sekuritas yang saya miliki, baik itu sekuritas luar maupun sekuritas Indonesia. Diversifikasi adalah perlindungan terakhir dari hal-hal yang merugikan di masa depan yang kita tidak tahu. Setidaknya alokasikan 80% untuk saham-saham IHSG dan 20% untuk saham-saham US. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Investor Receh dan ingin belajar tentang saham-saham US, silahkan cek playlist saya yang berisi kumpulan video-video lain yang membahas saham-saham US. Oke, semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman. Bagikan ke teman-teman dan jangan lupa subscribe.